Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nashkuru ilallah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Summa shalawat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ala siratil azizil hamid alladzi qad a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ilmi wal huda wa sirat wa tariq dalik. Summa nahnu mada jami'an huna yakni di talabul ilmi lianna talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Syukran min ila hada atrubul afa min al khata'i wal mughalada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ukek dan Adame sareng rekan. masih di channel TV Cidugaleun. Dina wengi ayeuna orang ngebahas tentang kesejahteraan Cidugaleun nya intina mah. Tuh. Kumaha pajame tah? Ayeuna urang teh istilah nama sapopoe ripuh mengjamai aktivitas ripuh urang sarua ripuh. Tapi nah aya batur istilah nama adil teh ieu kahirupan istilah mah aya nu diuk loba duit aya nu ripuh ampun. Aya masalah eta mah poket sa pamenang abdi teh. Eta mah di niatan lillahi taala. Jadi suatu kewajiban di anggaran dasar rumah tangga. Mas Ali anu ripuh sareng anu senang nama eta mah relatif. Relatif. Si A, si B, si ini, si itu misalnya. Itu mah sesuai dengan prosedurnya masing-masing. Dan kita mah beri pekerja keras. Apa ya naik uang keras tidak. Nah ya, apa yang tanya Pak? Seperti itu pengen tahu. Nah, yang pengen abdi bakal ditaruh ayah ini ditaruhkan ke sosok Pak Ustad. Ditaruhkan seperti naon, Pak Ustad bakal ayah ini disampaikan. Pak Ukek, mangga bari Pak Ukek kira atau abdi kira, mangga Pak Ukek kira. Perkenalan Pak Ustad secara bahasa ieu kan Pak Ustad bahasa Inggris jeung bahasa Arabna ieu. Perkenalan coba Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acan abdi perkenalan sareng hoyong terang heula si akang lupa di saha ieu. Abdi teh parutan Asbak pub. Mohon tadi abdi terang Pak Ukeknya, Pak Ukek keras pajame Pak Asbak mohon insyaallah nya. Dekan sadayana penginten abdi izin nepangkeun ayeuna dina wengi ayeuna teh salaras namanya kitu sanes masali abdi misalkan tiasa dina berbagai keilmuan mung setidaknya abdi bersuara gitu karena abdi termasuk masyarakat gitu masyarakat. Nah pertama nami pribados Ridwan gitunya domisili insyaallah Cidugaleun gitu mung asal abdi makapungkur di Tegal Tepus gitu Tegal Tepus urang kali pamen mung abdi ngumara gitunya ka Ciaul sakecan di Ciaul di Cilegong gitunya. Insyaallah penginten kaalit agengna abdi oge termasuk anu memang merhatoskeun ka desa Cidugaleun karena abdi termasuk warga Cidugaleun gitu. Nah, nuka hiji penginten eta abdi alhamdulillah geus gaduh ku abdi nya Bocah di kali hiji gitunya alhamdulillah ayeuna besi kanggo masalah pendidikan penginten abdi ge henteu ka cantiasa kitu luhur-luhur lulusan sakola mah gitu. Tapi setidaknya abdi menyampaikan naon tiasa ku abdi atas pertarusan Pak Ukek gitunya. Nah, dina perkenalan eta pribados kapungkur nya lulus di pesantren modern terus kasalapi gitunya modern khas nate kapungkur teh berbahasa Inggris berbahasa Arab gitunya. Nah disambungkan eta saatosna beres di modern kasalapi kitab kuning gitunya. Nah lamun kapungkur abdi di modern kanggo motivasi kanggo diri gitunya bade saha wae saur orang modern seperti kieu do the best but don't feel the best. Naon hartosna jadilah seorang yang baik, yang hebat itu. But don't feel the best. Tetapi jangan merasa yang paling hebat, yang paling baik. Di atas langit masih ada langit, di atas tanah masih ada tanah. Semua ada lapisannya. Gitu.
Nah, ketika kita berdiri di masyarakat sebagai apa gitu ya, sebagai jabatan ke atas, kita harus tetap menoleh ke bawah, Ya, gitu. ya. Karena kita pun tidak akan bisa berdiri seperti ini kalau tidak ada orang-orang yang berpengaruh. Gitu. Salah sahidinanya panginten orang biasa dilahirkan pun janten sepuh, gitunya mau tiasa ayeuna hebat sepuh mah oge janten naon segala macam jabatan duit ka presiden lamun sepuh teu ngalahirkeun urang. Ya, Begini, Kak. ada yang Yogi prosesnya Pak. Ku perpaduan zaman Tuhan. antara ulama dan pemerintah sekarang, sedangkan anu harus dituturkan ke masyarakat teh nah ulama nah pemerintah. Beres. Ya. Nah, ayeuna abi tadi ya mungkin bisa dikatakan gitu ya, seorang pemerintah itu ya saya tidak akan mengatakan siapapun itu, mau yang dulu mau yang sekarang ataupun yang akan datang. Nah, paling hebat itu pemerintah itu sebetulnya ya kalau dikaitkan dengan ulama ya itu setiap ada permasalahan atau apapun maka seorang pemerintah itu harus merapat ke ulama sebaik-baiknya gitu. Bukan berarti ya apa namanya seorang pemerintah harus mengikuti apa yang kata ulama. Kalau ulamanya jelek ya jangan diikuti gitu ya. Cuman begini kata dalil dikatakan seperti ini, khairul umaro alladzi ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pemerintah, sebaik-baiknya pemimpin itu yang datang ke ulama. Ya, Jadi ada permasalahan itu jangan sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramang. Alhamdulillah. Gimana wae ya sarenet tuh. Ya we di bumi Mana salik? Sarenet. Salik punten banget. Nujur ada galau ini kan. Ya, tadi ya masih dalam pertanyaan itu juga saya menjawab masih seputar pemerintah dan ulama. Dari itu sampai kalau nggak salah pemerintah yang paling baik itu adalah pemerintah yang datang ke ulama. Ketika ada permasalahan atau segala macam gitu ya, apalagi yang berkaitan tentang agama, maka jangan sampai merasa angkuh gitu, rendah gitu datang ke ulama, jangan gitu, karena di sisi lain itu adalah perintah gitu loh. Nah, minta nasihat, minta ini, apakah saya itu jalan ke sini itu salah atau benar, itu harus gitu. Nah, kemudian dijawab, lalu ulama baik tidak datang ke pemerintah gitu. Syirarul ulama alladzi ya'tunal umaro. Panggoreng-gorengna ya, paling tidak baik ulama yang datang ke pemerintah. Ya. Nah, diterjemahkan, ditafsirkan datangnya seperti apa. Kalau untuk silaturahmi ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika ulama tersebut hanya menginginkan cuan gitu ya. Jadi hanya istilahnya ingin diperhatikan tentang ekonomi dan segala macam, itu jeleknya ulama seperti itu. Datangnya itu untuk menasihati ketika salah pemerintah. Nah, itu bagus seperti itu ulama. Tapi kalau cuma datangnya untuk hanya kepentingan pribadi, ekonomi atau segala macam, itu paling jelek ulama seperti itu. Tidak patut dicontoh lah. Nah, ini saya tidak menyinggung hal-hal yang sekarang gitu. Tapi ketika kalau ada ulama yang seperti itu, ya itu patut paling ditegur. jelek, patut ditegur gitu. Nah, itu pembahasan yang pertama. Kemudian bagaimana masyarakat menyikapi hal itu ya, ketika misalkan di masyarakat bumi sekarang susah mengikuti pemerintah atau ulama ya. atau sosok siapa sih yang harus diikuti itu ya, yang dampaknya di mana di masyarakat gitu, anak-anak gitunya susah mengaji kemana karena paham-pahamnya berbeda gitu. Nah, itu kan dampak daripada ulama-ulama yang berkedok hanya sorban lah atau apapun gitu ya. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa saya juga seperti itu gitu ya. Itu tidak dinilai, tidak dipandang, kan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling hebat itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang paling takwanya berarti disebut takwa itu orang yang taat patuh terhadap perintah Allah, baik yang dilarang maupun yang diperintah gitu. Nah, itu. Nah, kemudian kalau saya sarankan untuk masyarakat itu ketika kita mempunyai keturunan anak-anak sekarang melihat misalkan sosok-sosok yang diikuti itu kurang baik gitu, maka kita bertindak juga nggak apa-apa, silaku misalkan kepala keluarga. Artinya bertindak itu kita cari guru yang hebat
yang jelas gitu ya keilmuannya, Tanya. mursyidnya gitu, tidak apa-apa gitu, seperti itu nggak apa-apa. Nah kemudian saya juga ingin menghimbau gitu ke pemerintah yang ada dimanapun berada gitu, ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, karena jadinya Anda pemimpin itu adalah di tangan rakyat. Nah ketika sudah berdiri, tolonglah ingat-ingat gitu apa janji-janji Anda itu gitu ya. Ya. Tolong ingat-ingat apa yang akan direlasikan ke masyarakat itu. Apa maksud dan tujuan? Nah, jangan sampai ketika sudah duduk gitu ya, akhirnya Anda itu duduk manis ya, katakanlah ngopi juga tinggal disediain sama Anda. bahasa ieu mah kacang lupa kulitnya. Nah, Eta panginten asrenet gitu Leres. lah. Bener. Anu direrete suka kuaya nama istilah nama naon nu deukeut we. Ai masyarakat istilah mah nu ngejo-ngejo nu henteu. Nah, jangan sampaikan ke gitu tadi. Leres. Nah itu gitu. Eta jelas pisan, bahkan abdi ge nya terang ieu mah di mana gitu nya daerah mana, tapi aya nu seperti itu nya kepemerintahan seperti itu. Jadi ketika terus berdiri tegak dia sudah jadi pemimpin gitu, yang dimaslahatkan gitu orang yang terdekat aja, dalam arti bukan masalah keluarga atau tidak, orang yang dekat dengan dia dimaslahatkan gitu ya. Dan orang istilah masyarakat yang ini ya pelosok-pelosok mereka lupakan. Iya. Gitu. Itu kebanyakan seperti Kebanyakan. itu. Nah dalihnya supaya mereka kuat, supaya mereka tuh katanya bertanggung jawab dan adil gitu ketika berbicara di umum segala macam, kepada masyarakat itu dikasih bantuan apa ini segala macam gitu Program kan. apapun lah gitu. Padahal kan apakah itu merata? Tidak. Pembagian itu sampai tidak ke orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, Gitu. Nah sekarang saya pandang sih kebanyakan justru banyaknya tidak ngena. Mana yang lebih Tidak ini tanya apa? Jadi lamun cek orang sunatnya mau jadi Teu kondusif lah. tepat gitu, teu tepat teh. Jadi kanu ayeuna misalkan jadi teu tepat kanu narima kana hakna. Ku ayeuna mah. dengan dalih misalnya cok kuyo di jalan eta. Tahu sih kitu teh mah disambar ular gitu. Disambar ular di jalan. ya ayeuna kieu lamun misalkan alasanna terus kieu nya bahwa kedah aya pengajuan dan segala macam gitunya. Sedangkan masyarakat anu teu paham awam ya disebutna mereka tidak tahu prosedurnya, harus mendaftar katakanlah misalkan PKH. Mereka tidak tahu harus berjalan sendiri mah. Lalu siapa yang bertanggung jawab di situ? Ya sebagai pemerintah. Saya tidak mengatakan RT atau apa, yang penting pemerintah aja gitu. Dicek apa itu artinya terjun ke masyarakat itu. Kan ada bagian-bagiannya ke masyarakat. Coba dilihat, jangan sampai orang yang dekat baru di ACC gitu. Orang ini baru di ACC. Kebanyakan kayak gitu tadi. Kebanyakan. Orang yang sudah istilahnya dia melangkah bahkan berlari, mereka sudah tidak layak mendapatkannya. Iya, Justru betul. dia yang dapat. Gitu. Sedangkan kita yang waduh berat gitu ya. Eta gitu. Nah itu sekarang saya pandang seperti itu. Ya coba di rekan yang lain kira-kira pandangannya kayak gimana coba dengan hal itu. Cuman kalau saya mandangnya seperti itulah gitu. Iya tuh Pak Rokon. Pasti. Mah yang paling tinggi gitu eta teh. Lu kan nuju hoyong ieu di. Alhamdulillah ieu Dari masalah itu mah pengen Pak Ustad sama kita juga dengan bakal menyampaikan itu seperti itu. Leres. Kayak penyampaian seperti Pak Ustad. Cuma kita mah nih kalau mau mengkritik atau menyampaikan tak rada bulat gitu. Karena itu doang. Ya satu. Kasieun naik. Hiji etanya, kaduana ketika abdi atau nabi amang sadayana dia nya bersuara teh bisa dibinti dah salah itu teh kan tujuan tujuan bener oke sieun salah gitu. Sieun salah gitu. Padahal mah unek-unek mah kitunya terus istilah di masyarakat terus aya gitu. Nya eta. Berarti kan secara tidak langsung seorang pemerintah juga harus bisa merangkul. Kemudian ketika sudah berdiri harus siap gitu dikritik, dikasih masukan. Memang kan seperti itu kan seorang pemerintah itu kan gitu. meminta ke masyarakat supaya jadi gitu kan. Nah, ketika sudah jadi harus siap juga diingatkan kalau misalkan sudah melenceng gitu ya. Jangan sampai arogan. Tapi kan Kan kebanyakan arogan. kebanyakan
akhirnya misalkan dikritik gitu ya, mudahan ke aparat, mudahan ke atasan, mudahan ku naon itu. Ayeuna mah kan lamun secara imah dina salah we bahasa gini nya. Ayeuna mah kan bisa-bisa kan pidana nyata eta itu hukum ya, karena pandanganana ayeuna mah jadi siapa yang punya jabatan, siapa yang punya uang, dia yang menang kan gitu. Nah, itu. Nah, memang kepemerintahan sekarang dalam arti ini luas ya. Saya pandang bukan saya ini luas, berarti kan sampai ke presiden, sampai ke apa. Yang sekarang tuh saya kurang setuju sebetulnya pemerintahan itu di atas itu sebelumnya gitu. Nah, kan PR-nya ya kita sebagai masyarakat coba untuk memilih seorang pemimpin itu yang benar-benar bertanggung jawabnya gitu. Untuk sekarang seperti itu. Nah, ini kan hanya keluh kesah masyarakat. Ketika misalkan saya dikatakan salah sama orang pemerintah atau siapapun ya, ini yang dirasakan kan. Apa salah tidak saya seperti ini kan? Nyata gitu nyata juga yang kita jalani, masyarakat juga seperti itu. Coba kalau tidak percaya tanya satu persatu masyarakat, jangan tanya ke saya gitu. Saya menjawab seperti ini, coba tanya ke masyarakat gitu. Insya Allah mungkin 75% mereka pun keluhannya seperti itu. Menjawab seperti itu, bakal menjawab. Iya gitu. Nah, Pak Jamet, tadi yang angan sana naon waktu ditanyakan teh. Angan-angan teh kieu Pak, jadi sok. perjalanan hidup Pak. Nah, Perjalanan hidup Iya. itu udah pedih Pak. Karena kita memberenang kekurangan SDM atau pendidikan agama negara gitu ya. Nah, kami itu Pak udah prihatin Pak. Pengennya ada sosok yang membawa, yang merangkul gitu. Iya, betul. ke bidang keagamaan berenang rupana, bidang sosial, di bidang pembangunan Iya. dan lain-lain gitu. Kita keluhan Pak. Iya. Ya, berarti kan itu titiknya dua ya problemnya. Satu, kita harus menjadikan seorang pemimpin itu yang bisa merhatiin masyarakat. Keduanya di bidang agama juga ya ustadz ataupun siapapun itu yang bersiar tentang agama gitu ya. Nah, kemudian yang dampaknya kalau kita tidak mempunyai sosok yang hebat seperti itu, ya itu bingung gitu ya. Harus mengikut kemana gitu kan gimana, gitu. Kemudian masalah tadi itu ekonomi atau apapun, kita kebanyakan yang miskin gitu ya, yang kaya. Kemudian dari usaha juga kan tidak ada arahan ataupun misalkan cara usaha untuk masyarakat itu ataupun menyediakan lahan usaha untuk masyarakat. Ya, salah satu saya contoh nih ya, contohnya kenapa masyarakat sekarang ada di salah satu kampung gitu ya, kebanyakan mereka itu lebih baik berangkat dari kampungnya untuk mencari cuan, mencari rezeki gitu ya, karena memang susah, bantuan tidak dapat gitu kan, terus lahan usaha tidak ada, akhirnya mereka bulat pikirannya, ya udah saya berangkat gitu. Kebanyakan keluar ini segala macam. Nah, kalau misalkan seorang pemimpin, moga-moga ya ke depan itu bisa ada seperti yang hebat itu. Jadi ke masyarakat itu usahanya dipikirkan, dan memang seorang pemimpin itu seperti itu. Kemudian kalaupun tidak bisa seperti itu, ya kita memberikan caranya, contohnya gitu. Ataupun bantuan-bantuan itu tepat harus dibantu. Lebih HD nama berenang ngayakeun lapangan pekerjaan lah ingeuna mah gitu, sangkan berenang ngamajukeun lemur urang teu nyaringkah masyarakatna gitu. Eta di seorang pemimpin. Kemudian akhirnya di seorang tokoh agama, katakanlah ustadz. Ketika ustadz itu mereka sudah ikut ke pemerintah ya. Nah, ini yang diwanti-wanti yang berbahaya itu. Ketika sudah ikut ke pemerintah, tolong mereka itu kan basicnya agama, pertahankan kuat hukum-hukumnya, fatwanya, jangan sampai bisa dibeli. Dalam arti bisa beli ketika duduk misalkan di jabatan apa ya, katakan misalkan pundu atau apa, saya tidak mengatakan siapapun itu ya, jangan sampai ketika ada pemerintah di atas itu salah gitu ya, terus kita mengikuti kesalahannya. Jangan. Kalau bisa seharusnya yang kita mengingatkan, kalaupun tidak bisa menegur secara keras atau gimana, mengingatkan bahwa itu salah gitu kan. Yang hak ucapan hak, yang batil ucapan batil gitu. Kul kana muron, ucapkan gitu, walaupun eta teh nya pahit gitu ya, pahit meskipun pahit ucapkan da eta leres gitu. Nah, seorang salah jal ku atasan teh salah oge nya, wajib mengingatkan dari masalah misalkan diturunkan jabatan, apakah Anda itu yang menginginkan jabatan gitu kan. Nah, seorang tokoh agama kan ataupun
Anda itu mau syiar agama gitu di pemerintah itu. Kalau mau syiar agama maka ucapkan yang benar. Kalau misalkan ini jabatan ya sudah, jangan bawa-bawa peci atau apa segala macam gitu kan. Nah itu kan citranya kurang baik di masyarakat Ya, gitu. Justru menjatuhkan seorang ustadz. Ya. Tadi kan ustadz yang di kampung kamu itu betul-betul mengajarkan ke anak gitu kan, alif Ya. bahasa segala macam. Akhirnya ada ustadz yang istilahnya naik ke pemerintah terus ini tidak sesuai gitu ya fatwanya. Nah mereka itu jadi citra ke ustadz-ustadz yang lain juga gitu, citranya jelek gitu. Betul. Seperti iya mah himbauan sanes wungkul masyarakat ayeuna, sanes wungkul pemerintah ayeuna gitu nya, sanes ke pemerintah ayeuna tapi nu kapungkur nya termasuk nu ayeuna Ya, gitu, nu nu akan akan datang datang, gitu. akan datang. Nah nu dibahasnya seperti tadi teh bakal seperti itu ulah Ya. sampai pemimpin seperti itu. Tapi bukan berarti kesinggung nih pemerintahan sekarang. Wah kalau kesinggung berarti Benar, Anda itu melakukan atau salah. belum cocok jadi pemerintah gitu. Kalau kesinggung ya belum cocok jadi pemerintah Iya. gitu. Harus Kalau mau Maning kene kaos bangsa ulang banyak. nah, ayeuna masyarakat kudu kumaha pengarahanana ieu nah secara tokoh Ya. keagamaan gitu lah. ya jadi ke depan kemudian hari gitu ya ada pencalonan lagi ataupun apa, coba dilihat sosok yang benar-benar itu Ya betul. yang pilihnya. Hmm. Kalau perlu di atas materai. Oh, siap. Kalau mau pemilihan ketika misalkan tidak sesuai dengan selera masyarakat, sanggup tidak turun di pertengahan jalan. Nah, Gitu. Kalau bisa di atas materai gitu. Kedepannya gitu. siap tuh mana ditegur ku masyarakat ya sekira mana dina tempat salah gitu. Kriteria pemimpin menurut agama anak kumaha gitu. Ya. Jadi pemimpin itu kan ya di hadis dikatakan ya gitu. Bahwa seorang pemimpin teh kedah anu nangtung kaluhur gitunya, nangtung kahanap jadi seket dua anak, artinya teu aya pilih kasih gitunya. Ketika misalkan nu di luhur salah gitunya, rekan-rekan salah maka salahkan. Ketika nu dihandap salah, salahkan. Jangan sampai aya ikut campur dina ego gitunya. Naon disebutkan aya ikut campur dina ego teh karena ieu mah keluarga abdi, salah oge dibenerkeun. bener. Karena ieu mah dikencing abdi, ditutupan we gitu. Padahal leres teh masyarakat, Ya. akhirnya disalahkan masyarakat. Jangan seperti itu. Gitu. Karena kunaon? Jadi kepemimpinan mah pemerintah mah sanes wungkul di dunia dipertanggungjawabkeun teh. Ya. Dugi ka akhirat bakal dipertanggungjawabkeun, bakal ditaros kepemimpinanna gitu. Bahkan bisa na asupkeun ka surgana karena jadi pemimpin. Ya. Bisa ya teh, walaupun memang amal perbuatan nu pertama bakal ditaros teh salatnya Ya. gitu. Tapi gitunya dina pemimpin oke bakal berpengaruh amun misalkan jadi seorang pemimpin anu zalim, anu teu merakyat gitu ya. Terus pemimpin teh kedah naon deui? Adil. Itu disebutkan adil teh gitu. Artinya sanes wungkul misalkan masihan naon anu dipasihan ku pemerintah ku pusat gitunya dipasihkeun atos ieu bagian ieu sanes wungkul eta gitunya. Keadilan teh pemimpin tuang ya mam ya pemimpin jeung naon segala macam kudu aya rasa jauh pemikiran ka rakyat. Apakah abdi tuang ayeuna teh aya teu rakyat anu teu tuang ayeuna? Pemimpin kudu dugi ka dinya Ya. gitu. Jadi saat acan tuang seorang pemimpin, seorang kepala teh pikir heula rakyatna dahar henteu kasar nama gitu. Makan henteu gitu. Makanya monitor ke masyarakat itu sampai gitu. Surveinya. Walaupun dina masalah keseharian dina rokon dan segala berbeda ya nggak masalah lah itu ya. Yang penting kebutuhan dulu perut gitu ya. Kebutuhan perut dulu coba lihat. Makan, kalau Anda makan gitu maka rakyat pun harus makan. Ya. Gitu. Kenapa? Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu biji kurma Rasulullah SAW gitu ya. Tidak mau memakan langsung satu itu. Melihat rekan-rekan. Makan belum? Kajian paribasana saciwit terus merata makin tuh nah memang makan. Bahkan Rasulullah mah kajian teu makan sama sekali. Yang penting sahabat makan semua. Ya. Gitu. Itu seorang pemimpin harus bisa seperti itu. Dari akhir di masa dayana katanya di hadis Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kan saya tidak mengatakan itu pemerintah, mengatakan ustadz, siapapun yang paling hebat itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah kita berkumpul ini seperti ini ada manfaatnya enggak? Menurut kita semua ada. Ada. Dan itu ada Ada. manfaatnya gitu. Nah itu
gitu, ataupun misalkan pengumpulan yang lain ataupun apa pembahasan yang lain. Nah itu yang paling hebat itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai ketika punya ilmu diam saja, tidak mau bersuara. Ya. Justru misalkan kita berdiam itu justru yang salah. Ya betul. Gitu. Nah kalaupun kita sudah meluangkan segala macam dikatakan salah, berarti dia menentang hadis itu. Ya betul. Gitu. Sedangkan kan yang paling hebat itu yang bermanfaat dari orang lain. Manfaat itu baik ucapan, baik dari tingkah, kan amal itu kan sama Ya. amal gitu, baik ucapan, itikat, hati gitu. Itu ibadah juga termasuk ibadah. Gitu. Itu manusia yang paling hebat itu seperti itu. Gitu. Kemudian kita itu ketika diturunkan ke bumi ini ya, ke dunia ya, kemudian sadayana bakal aya pertanggungjawaban manjarro yahsud gitu, saham nu menanam pasti menuai. Ya betul. Gitu. Lamun misalkan berbuat kurang baik gitunya, hanya mengumpulkan harta dan segala macam, maka tunggulah, nggak usah di akhirat, di dunia pun bakal akan merasakannya. Ya, Gitu ya, berbuat baik sekecil apapun gitu ya, maka akan ada balasannya gitu. Akan berbuah kebaikan. Gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nuhun ka Pak Ustad atas motivasina kangge abdi pribadi ka Ya. rekan-rekan. Ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and comment.